Silakan duduk, Bapak Ibu, silakan duduk. Salam. Ya, tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang pengurapan panggilan Betel. Kenapa? Karena tanggal 6 September kemarin Bapak Ibu, di bulan ini negara Israel merayakan tahun baru kalender Ibrani, yaitu tahun 5782. Indonesia tahun barunya hanya satu kali, nanti tanggal 1 Januari 2022. Israel mempunyai 2 kali tahun baru atau Rosh Hashanah dalam bahasa Ibraninya. Jadi di tanggal 6 September sampai nanti di tanggal 26 September tahun depan, maka pengurapan tahun 82 ini atau 5782 ini melingkupi bangsa Israel. Jadi angka 2 ini adalah huruf Bet, yaitu urutan kedua di alfabet. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Itu adalah huruf pertama di Alkitab. Memang ini adalah urutan nomor 2 di huruf Ibrani. Huruf Ibrani itu ada 22 Bapak Ibu. Dan urutan kedua adalah Bet. Dan kata Bet menjadi awal kata atau awal huruf yang ditulis di Alkitab. Dalam bahasa Ibraninya Beresit bara Elohim. Artinya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Dan bangsa Israel sering sekali mengalami tuntunan Tuhan secara rohani melalui penanggalan-penanggalan tahun baru mereka. Jadi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memang secara fisik kita tidak ada hubungan dengan orang Israel. Kita orang Batak Toba, Batak Karo, Jawa, Sunda, China dan sebagainya. Tidak ada hubungan. Tapi secara iman, di waktu seseorang percaya Yesus adalah Tuhan, maka orang itu juga adalah keturunan Abraham. Yang mengerti katakan amin. Jadi Anda dan saya adalah orang Israel rohani. Jadi semua berkat janji Tuhan kepada Abraham layak Anda terima dan saya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah inilah tuntunan secara rohani yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Tadi pagi saya berbicara tentang Betel. Jadi kata Bet ini, nah itu hurufnya. Kalau di dalam huruf Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri Bapak Ibu. Bukan kayak Indonesia dari kiri ke kanan atau bahasa Inggris. Jadi itu P Bet. P ini adalah nilai geometrinya adalah 80. Bet ini adalah 2 nilai geometrinya. Bet itu yang di sebelah kiri. Jadi masuk di tahun P Bet. Nah kata Bet di Alkitab itu sedikitnya ada 4. Katakan sama-sama 4. Yang pertama Betel. Betel. Bet artinya bait. Katakan bait. Bet artinya rumah. Katakan rumah. Jadi kata Bet ini, bait ini di Alkitab itu sedikitnya ada 4. Ada kisahnya. Yang pertama Betel. Tuhan menjumpai Yakub dalam pelariannya di Betel. Alkitab mencatat itu. Yakub lagi lari, dikejar-kejar siapa? Bukan dikejar debt collector, bukan. Dikejar takut dibunuh Esau. Karena Yakub nipu siapa? Esau. Makanya jadi orang jangan suka nipu. Kalau engkau nipu, one day, satu hari nanti, engkau pun pasti kena tipu. Ngomong kanan kiri, jangan nipu bilang. Nah, lihat jidatnya, dari jidatnya bisa memberikan jawaban yang asli bahwa dia pernah nipu. Ya, laki-laki jangan nipu ya. Bilang cinta-cinta sama wanita, sama buruh niraja, padahal di belakangnya engkau ada rekayasa. Hati-hati buruh niraja ya. Nah, tanya dulu dia, berapa kali dia baca Alkitab setiap hari. Puasa pernah enggak? Doa pernah enggak? Kalau dibilang enggak pernah, putuskan langsung secepat-cepatnya. Jangan tunggu matahari terbenam. Nah itu yang pertama, Betel. Jadi arti Betel itu adalah rumah Allah. Bet artinya rumah, bait. El artinya Elohim Allah. Betel. Tidak kebetulan gereja ini namanya apa? Gereja Betel Indonesia Jalan Rela. Saya pun melayani penggembalaan di Lubuk Pakam. Gereja Betel Indonesia Jalan Kartini Lubuk Pakam. Jadi Betel itu adalah tempat Tuhan bertemu dengan Yakub. Makanya gereja lokal seperti begini, ini Betel.
Setiap kali kau ibadah ke sini cuman 1,5 jam lebih kurang. Pergunakan itu dengan baik. Karena kau nggak tahu selama 1,5 jam Tuhan di sorga mempersiapkan yang terbaik buat masa depanmu. Tuhan tidak perlu menunjukkan dirinya Tuhan dengan menunjukkan semua apa yang dilakukan kepadamu. Salah satu kunci keberhasilan Abraham dalam hidupnya adalah apa? Dia mempercayai bahwa Tuhan tetap bekerja walaupun tidak dilihat oleh matanya. Makanya jangan terpaku hanya sebatas limit. Manusia itu limitnya ada expirednya. Jangan berharap sama manusia, kecewa kau nanti. Belajar berharap sama Tuhan. Makanya waktu Tuhan mau berikan yang besar kepada Abraham, dia dikeluarkan dari rumah. Keluar Abraham, keluar dari kemahmu. Dia keluar, Tuhan bilang, lihat ke langit. Langsung Tuhan gantikan. Waktu dia di rumah, lihat kemah kan cuma lihat langit. Itu atap kemahnya itu, cuman berapa itu? 2-3 meter. Cuma segitulah memang masa depan manusia itu cuma segitu. Tuhan ubahkan pandangannya untuk masa depan di dalam Tuhan. Keluar! Lalu Abraham keluar. Apa Tuhan? Lihat ke atas. Dia lihat, jauh kali ke langit. Hitung. Dia hitung 1, 2, sejuta, 1 miliar. Udah gak bisa lagi hitung Tuhan katanya. Sebegitulah nanti berkat Tuhan dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa selama ini kita hanya terpusar di sekitar limit hidupmu? Karena engkau gak pernah buat terobosan secara rohani. Berdoa cuma 5 menit satu hari. Ngakunya kepada orang dunia, orang Kristen. Apa itu? 5 menit berarti 3 kali makan. 1,5 menit berarti sekali makan. Doa. Amin. Nah, kan Anda kan lapar kan makan siang kan. Jadi bahkan begini kan enak. Makan siangnya nanti nambah. Cuman kalau saya ya nambah berpikir-pikir dulu Pak. Ini berat Bapak. Ini luar biasa ini Bapak. Sampai di mana tadi? Abraham. Jadi mau terobosan keluar. Keluar dari situ. Jangan hidup dengan kebiasaanmu. Kalau engkau biasa cuma 10 menit berdoa. Keluar dari situ. Mainkan 20 menit, 30 menit. Saya menikah sudah jalan 14 tahun. Setiap pagi kecuali sakit. Atau 2 semalaman. Atau badan tidak bisa bangun. Tapi tetap bangun persekutuan dengan Tuhan. Bukan karena saya pendeta semata, tidak. Karena saya anak Tuhan. Pengen menghadirkan Tuhan dalam hidupku. Karena aku gak bisa jalan tanpa Tuhan. Kita ini banyak kali sok jago. Udah gak berdoa pagi-pagi, masih pede. Merasa percaya diri, menjalani hidup dengan baik. Gimana kabarnya Inang itu? Luar biasa. Doa tadi pagi, aduh itulah lupa aku katanya. Habis bangun langsung cari makan di dapur, cari handphone, televisi. Makan kola itu nggak bisa membawa kau ke surga. Carilah Tuhan. Sekali lagi ingat, manusia itu ada limitnya, ada batasnya. Tapi Tuhan ada batasnya. Nah itu berbicara Betel. Ada yang kedua, ada Bethlehem. Nah ini yang saya mau sampaikan. Berkat pengurapan Bethlehem. Yang ketiga, kata Bet di Alkitab apa? Bethesda. Yohanes pasal 5. Waktu Tuhan Yesus datang melayani orang lumpuh 38 tahun. 38 tahun. Itu waktu yang sedikit apa panjang? Panjangnya minta ampun. Masih ada di sini kan yang umur 37 kan? Saya sekarang 46 tahun. Jadi saya bisa bayangkan 38 tahun itu sudah bengek di situ, di serambi, di kolam Bethesda. 5 serambinya. Nggak ada yang nolong dia. Waktu Tuhan Yesus datang. Maukah engkau sembuh? Bukan dijawab pertanyaan Tuhan. Yang dijawab yang lain. Tidak ada orang yang menuntun aku ke kolam itu Tuhan. Yang kedua, kalau aku udah mau nyampe ke sana, orang lain sudah lebih dahulu nyampe di kolam itu. Karena konon katanya kalau kolam itu digoncang sama malaikat, apapun penyakitnya sembuh. Sewaktu-waktu. Nggak tahu. 38 tahun bayangkan. Saya bisa merasakan mungkin dia punya istri ditolong setahun 2 tahun. Tapi kalau terus nolong kan berat juga. Halo. Mungkin dia punya anak ditongkrongin 10 tahun. Apa? Udah 10 tahun aku nemanin papa. Enggak ada juga mujizat. Walaupun kolam itu tetap goyang sama malaikat. Tapi enggak bisa juga, orang lain sudah lompat dahulu. Banyak kita seperti orang lumpuh ini 38 tahun. Kita berpengharapan kepada sesuatu yang tidak pasti. Percayalah Bapak Ibu, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali Tuhan.
Saya mau garis bawahi, tidak ada yang pasti di hidup ini kecuali Tuhan. Mau orang miskin, orang kaya, orang terpandang, orang biasa, mau orang pintar, orang bodoh, ngomong apapun, tetap yang pasti itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, Anda harus mengerti hakiki esensi hidup ini. Sama seperti orang lumpuh. Tapi artinya Bethesda, Bet artinya bait rumah, Esda artinya kemurahan, kasih karunia, grace, mercy, favor, perkenanan. Jadi Bethesda artinya rumah kemurahan. Betul-betul kemurahan diterima Bapak itu. Saya nggak tahu dia marga apa, dia duduk di situ hari itu datang Tuhan. Itulah kemurahan. Kemurahan adalah sesuatu yang kau nggak mampu. Engkau sudah tunggu-tunggu selama ini, pergumulanmu nggak selesai-selesai. Lalu datang dengan kemurahan Tuhan. Itulah artinya Bethesda. Yang keempat kata Bet di Alkitab adalah Betania. Dalam bahasa Inggrisnya Betani. Betania ada suatu keunikan yang luar biasa. Baca Alkitab dengan baik. Setiap hari Tuhan Yesus pelayanan di Yerusalem, jaraknya 2 km dengan Betania. Selalu kalau udah petang mau malam, dia selalu nginap di mana? Di Betania, bukan di Deli Tua. Anda pernah bertanya nggak dalam hati, kenapa Tuhan suka nginap di Betania? Alkitab mencatat itu. Berapa kali dia pelayanan di Yerusalem, nginapnya selalu di Betania. Ada 2 peristiwa besar di Betania. Waktu Tuhan makan minum di rumah si Simon Kusta, ada seorang perempuan datang membawa minyak. Yang kedua, kampung Maria dan Marta dan Lazarus di mana? Di Betania. Keempat ini, berkat pengurapan Bet. Anda mau terima pengurapan Bet hari ini? Sampai tanggal 26, saya aminkan itu, saya berdoa sama Tuhan. Urapi aku Tuhan dengan pengurapan Bet. Karena saya tahu itu tuntunan Tuhan. Kita masuk ke yang kedua, Bethlehem. Nanti kapan-kapan Bethesda dan Betania kita cari waktu ngopi, kita sering. Tapi ibadah kedua ini saya akan berbagi tentang Bethlehem. Rut pasal yang pertama. Bethlehem berbicara tentang sesuatu dimulai dari Tuhan. Tadi Bet artinya apa? Rumah atau bait. Saudara tahu lehem artinya apa? Roti. Sama-sama katakan roti. Jadi Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Pada zaman itu di Bethlehem tidak ada roti, tidak ada makanan. Sehingga Elimelek membawa istri dan kedua anaknya keluar dari rumah roti, keluar dari Bethlehem, berangkat kemana? Ke Moab. Rut pasal 1, tolong dibuka ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing, untuk netap lagi. Terus next ayat yang kedua, dia bawa nama orang itu ialah Elimelek, ini suaminya. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dia punya anak 2 laki-laki. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga, saudara tahu daerah Moab, kota Moab adalah kota yang dibenci oleh Tuhan. Karena Moab itu adalah kota yang menyembah berhala dan tidak percaya sama Tuhan. Tidak ada Tuhan di Moab. Tapi mereka tetap pergi. Saudara tahu berapa korbannya? 3 nyawa melayang. Ayat ketiga dikatakan, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat kelima, baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Peringatan pesan Tuhan di bulan September ini untuk ibadah yang kedua. Yang pertama, segala sesuatu yang Anda mau lakukan harus datang dulu kepada Tuhan, bertanya. Jangan membuat rencana dan rancangan sendiri, karena engkau nggak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Halo, tolong dibuka kitab Yakobus pasal 4 ayat 13. Kita sangat dinasihatin oleh firman Tuhan yang berkata begini. Yakobus pasal 4 ayat 13 dikatakan, coba dibuka ayatnya, Yakobus pasal 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu,
dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Wow, langsung memikirkan, membayangkan untungnya lah, langsung memikirkan, wah gampang itu nanti di sana, langsung memikirkan kita langsung tinggal di sana nanti bertahun-tahun, 10 tahun dan sebagainya. Ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Manusia itu terlalu sombong, dia merasa dia tahu hari esok. Hidupmu itu sama seperti uap tuh, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Anda tahu hidup kita ini seperti apa? Seperti uap, kelihatan sebentar, hilang dari peredaran. Terus, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Sebenarnya kamu harus berkata, baca sama-sama 3, 2, 1. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Pesan di bulan September, kalau engkau ingin membuat sebuah usaha, engkau ingin pindah rumah, engkau mau kawin, yang jomblo, engkau membuat sesuatu perencanaan, engkau mau beli sesuatu barang, kalau barangnya harga 2.000 perak tidak apa-apa. Tapi kalau barangnya kau beli yang mahal, mau beli televisi yang flat yang besar, harga belasan juta. Nasihat firman Tuhan di bulan September, datang dulu kepada Tuhan. Sesuatu yang kau mau lakukan, kalau engkau dulukan dengan doa, maka sesuatu itu 50% sudah selesai. Yang mengerti katakan amin. Sesuatu yang kau mau lakukan dalam hidupmu, kalau engkau bawa dulu di kaki Tuhan, maka sesuatu itu separuh sudah selesai. Nanti separuhnya tinggal penggenapan di alam fisik dan di alam jasmani kehidupanmu. Amin. Ini rahasia orang-orang yang suka berdoa. Berdoa itu adalah mencondongkan hati dan jiwa kepada Tuhan dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saul dan 1.000 tentara di lembah Tarbantin tiap hari ketakutan terkencing-kencing, mohon maaf, menghadapi Goliat raksasa. 40 hari Saul gak bisa buat apa-apa. Hari ke-40 Alkitab mencatat Daud datang ke sana. Dan hari itu juga Daud memotong leher Goliat. Yang 40 hari bagi Daud, kalau Tuhan yang bekerja, 1 hari bisa selesai. Kenapa? Karena 39 hari sebelumnya Daud datang mencari Tuhan. Di sini letak kemenangan orang Kristen. Kenapa engkau banyak kalah jadi pecundang? Sorry man, kau memakai kekuatanmu, kau memakai kali-kali Pitagorasmu, semua kali-kali matematika. Udah pas ini, ayo jalan, berangkat, beli. Padahal engkau nggak tahu. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Kenapa kita banyak terjebak dalam masalah yang bukan dibuat oleh setan, tapi dibuat oleh kita sendiri. Karena engkau tidak pernah belajar mengandalkan Tuhan. 3 nyawa melayang. Carefully. Memang Anda tidak mati fisik, tapi mungkin banyak orang yang mati secara rohani karena tidak pernah datang kepada Tuhan lebih dahulu. Ada lagu itu ya Pak Mardos, coba dari dia Pak. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau nggak salah dari dia. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah. Tapi puji Tuhan, ayat ke-6, Rut pasal 1 ayat ke-6, ada kabar gembira. Naomi setelah semua orang ya, kalau menderita habis-habisan semua. Pernah ada ngalamin gitu? Semua habis. Ini Naomi, suaminya berangkat, kedua anaknya berangkat, tidak ada lagi pengharapan. Tapi ayat ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan apa? Makanan kepada mereka. Roti sudah ada di rumah roti. Jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah jangan lari dari masalah. Dan jangan besar-besarkan masalah. Buktinya orang yang lain bisa hidup di situ, bahkan menjadi orang yang terkaya di Bethlehem pada waktu itu. Saudara tahu siapa orang terkaya di situ? Boas.
Boas tarigan. Amin. Kadang-kadang kita ini terlalu membesar-besarkan masalah. Masalah udah gede, jangan gede-gedein lagi. Makanya jangan tambahin masalah dalam hidupmu. Yang ada aja sampai sekarang kita udah mau mati. Udah empot-empotan, tinggal napas-napas satu-satu. Jangan mau tambahin masalah. Datang sama Tuhan, hanya dekat sama Tuhan yang tidak ada masalah. Memang ujian tetap ada, tapi ada kedamaian, ada ketenangan. Tadi pagi saya ngomong, saya jadi belajar jadi orang Bapak Ibu. Hidup ini anugerah, nikmatilah. Makanya kalau ada orang susah tidur hari ini, kasihan kali aku lihatnya. Banyak orang hari-hari ini nggak bisa tidur gara-gara virus si corona. Nikmatilah tidur itu. Ada waktu tidur, mujizat terjadi. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya. Saya kalau 2 menit rebahan bisa langsung ngorok. Istri saya bingung. Papa kok cepat kali bisa tidur ya, katanya langsung ngorok. Saya bilang hidup ini luar biasa. Ditanya jemaat, Pak Pendeta nggak ada masalah. Ayo kita buka-bukaan. Siapa yang paling banyak masalah? Saya bilang. Masalah Bapak banyak kali. Tapi saya tidur bisa nyenyak. Itu anugerah. Siapa di sini yang susah tidur? Supaya saya doakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Istri saya masih agak lebih sulit. Mungkin kalau ibu-ibu kan mikirin tomat, cabai, apa semua dapur, popok. Semua dipikirin. Anak sekolah, tasnya gimana. Ini sudah mulai tatap muka, beli baju sekolah, beli seragam. Semua dipikirin wanita. Makanya suami-suami kasihlah suntikan vitamin sama istrimu. Jangan muka-muka yang sirup perut kan ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Udah uang belanja susah keluar dari kantongmu, kamu kasih lagi muka cemberut sama istrimu. Hati-hati Bapak Ibu, kalau istri kita sudah mendung, dunia ini rasa kiamat. Percayalah sama saya. Saya punya istri, bukan hanya teori. Saya 14 tahun menikah. Dah kayak hamil berabada, 1 kali pun. Ya mungkin pernah 1 kali sama 14 tahun, lupa. Saya buat aja lah 1 kali, karena saya nggak pernah ingat saya pernah berantem. Saya nggak pernah marah-marahin sama istri saya. Kalau ada yang miskomunikasi, kami duduk, kami saling mendegur dengan kasih. Nggak ada itu sampai pergi-pergi, lalu kalau tidur satu ke timur, satu ke barat, lalu di tengah-tengah batal guling, nggak ada itu. Pintu dibanting, untung pintunya nggak bicara. Kenapa jadi aku pelari? Kucing lagi lewat ditendang, padahal kucing nggak ada salahnya. Kasihan itu binatang-binatang. Amin Bapak Ibu, amin suami-suami, berikanlah. Mau buat wajah istrimu tertawa, tambahin uang belanja, selesai. Gampang kali buat istri itu bisa merkah seperti fajar di pagi hari. Dia sudah capek masak, nanya lagi ini kok kurang asin dan sebagainya. Nikmatinlah. Itu pembuatan istrimu, itu produksi asli, itu produk asli. Berikan tepuk tangan buat kamu. Istri-istri suka bagian-bagian yang begini. Amin Bapak Ibu. Sampai di mana tadi? Tapi Naomi mendengarkan. Rupanya Bethlehem itu artinya rumah roti, juga artinya adalah kembali kepada panggilan semula. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, cuma satu jalanmu, kembali. Saya mau beritahu, di Moab nggak ada Tuhan. Salah mereka, mereka lari dari masalah. Saya mau beritahu ya, kemanapun kau bisa dicari. Sekarang polisi, tentara, gampang kali sekarang nampak penjahat. Dicari, alat udah canggih sekarang. Mau lari kemana? Mau lari ke Samosir. Nyelam dari Danau Toba, Pak polisinya ditangkap. Makanya jangan buat jahat. Apalagi Tuhan. Kalau kita masalah dengan tetangga, kita bisa pindah rumah. Kita masalah dengan Pak Presiden, kita bisa pindah negara lain. Kita masalah dengan iblis, kita lari ke surga. Kalau Anda masalah dengan Tuhan, Anda mau lari kemana? Anda mengerti maksudnya? Kalau Anda bermasalah dengan Tuhan, tidak ada jalan tempat lain. Carefully. Hidup ini harus penuh dengan iman Bapak Ibu. Tuhan itu ada. Sama dengan Naomi ini. Rupanya dia buat kesimpulan dalam hidupnya. Rupanya dalam hidup ini tidak ada yang lain, harus kembali kepada Tuhan. Itulah yang membuat Naomi pulang kembali ke Bethlehem. Hai jemaat-jemaat Tuhan di GBI Jalan Rela Deli Tua. Seberapa jauh pun engkau sekarang secara rohani sudah meninggalkan Bethlehem, meninggalkan hadirat Tuhan, meninggalkan rumah roti, kembalilah ke sana. Karena memang engkau dirancang Tuhan di sana.
Engkau dimodifikasi surga di sana. Engkau ini makhluk rohani yang ada dalam tubuh. Engkau sudah dilahirkan oleh Roh Kudus. Habitatmu di sana, di hadirat Tuhan. Bukan pergi ke dukun. Karena dukun pun gak bisa menyelamatkan dirinya. Mati juga itu nanti dukun. Kecuali dia bertobat terima Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini Naomi, puji Tuhan. Rupanya dia bawa dua parumennya, Orpa dan Rut. Tapi lihat di perbatasan Moab dan Bethlehem ada dua komitmen yang mereka tantang. Ayat yang Rut pasal 1 ayat ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Di perbatasan Moab itu saya bisa mengerti keadaannya, karena saya punya banyak tim doa syafaat orang-orang janda Bapak Ibu. Dan di Alkitab satu-satunya cerita 3 janda berjalan bersama-sama. Inilah dia, Naomi, Rut dan Orpa jalan bareng. Orpa minta diri. Mertuanya bilang gini, kalian masih muda, kalian gak sempat punya anak, pulanglah ke Moab, carilah laki-laki, langsung kawin. Masih keburu, masih muda. Awalnya mereka gak mau, tapi akhirnya Orpa mau. Oh ya juga ya, aku masih bisa cari laki-laki. Dipeluk mertuanya, si mertuanya itu, cium. Lalu mertuanya ngomong, Ruth, ikutin itu, kakakmu itu, iparmu itu udah pulang. Kau juga kawinlah kau di Moab, banyak laki-laki di Moab. Tapi Ruthnya gak mau. Dia tetap berpaut. Saya nggak ngerti awalnya apa yang menjadi landasan hati Rut, dasar hati Rut. Kenapa dia tetap berpaut komitmen mengikuti Naomi, mengikuti sesuatu yang tidak ada harapannya secara manusia. Lihat dikatakan bagaimana komitmen si Rut ini. Ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku. Baca sama-sama. Dan Allahmu lah Allahku. Komitmen yang ajaib. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Baca sama-sama ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Bethlehem berbicara tentang komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Bapak Ibu, komitmen ikut Tuhan itu segenap jiwa, raga dan hidup kita. Inti esensi dari pada komitmen Rut adalah dikatakan Allahmu lah Allahku. Saudara tahu kenapa? 10 tahun dia hidup bersama Naomi. Dia mendengarkan cerita tentang Bethlehem rumah roti. Dan dia mengkalkulasi dalam minda pemikirannya, kenapa orang ini mertuaku sampai meninggalkan Bethlehem. Padahal dari ceritanya mereka berbicara tentang keindahan dan kedamaian dan kemakmuran Bethlehem. Kenapa mereka sampai meninggalkan, sampai terjadi suaminya pun mati. Akhirnya dia lihat kehidupan Naomi. Naomi pun walaupun dia mengalami penderitaan yang begitu banyak. Orang ya, kenapa orang bisa bertahan sampai sekarang walaupun menderita di mana-mana, menderita seperti Naomi? Karena dia masih menunggu kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik dari Tuhan. Makanya tadi dikatakan setelah dia mendengar kabar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan roti kepada mereka. Itulah cikal bakal Naomi pulang meninggalkan Moab dan kembali ke Bethlehem. Dan dia membawa seorang Rut. Orpa di end, finish, selesai ceritanya. Dan tidak lagi diceritakan di Alkitab sejak itu. Tapi Rut, apa yang terjadi dengan dia? Orang komitmen itu adalah sesuatu yang Anda membuat Tuhan menjadi piutang dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Dan sebenarnya Tuhan tidak pernah berutang dengan kita apapun, karena dia adalah Tuhan. Tapi dengan engkau membuat komitmen kepada Tuhan tanpa membalaskan, tanpa mengharapkan balasan, itulah yang disebut kasih agape.
Di persimpangan itulah menjadi penentu kehidupan masa depan Ruth. Seorang janda mengikuti janda yang tidak ada harapan apa-apa, tapi dia punya kesaksian hidup. Dia lihat hidup Naomi. Anda dan saya seperti gambaran Naomi, menunjukkan Tuhan kepada orang lain melalui hidupmu. Saya mau beritahu, khotbah penginjilan yang paling mantap dan kuat adalah kehidupanmu sendiri. Kata-katamu, tingkah lakumu, sikapmu, caramu bergaul, caramu berkomunikasi, caramu menyelesaikan masalah, attitude-mu. Reaksimu yang pertama apa terhadap sebuah masalah? Itulah penginjilan yang paling jago. Itu nggak bisa disangkal. Dan orang akan datang, di mana gerejamu? Kamu agamanya apa? Kenapa bro? Kok lain hidupmu? Ruth dibawa oleh Naomi dan kembali. Saya mau beritahu, setiap komitmen kita kepada Tuhan akan dibayarkan oleh Tuhan. Komitmen itu berbicara tentang kesetiaan. Kenapa orang bisa setia? Karena dia komitmen. Sesuatu yang dia lihat dalam hidup Naomi itu cukup membuat dia. Sekalipun prosesnya nggak enak bagi Ruth, dia bisa mengambil jalan pintas seperti Orpa. Dia tinggalkan itu semua. Dia mau bersenang-senang secara dunia. Dia kawin lagi, cari laki-laki yang muda. Dia mau bisa hidup. Dia bisa lakukan apapun. Tapi Ruth sedang mencoba belajar. Makanya dia berkata, Allahmu lah Allahku. Ruth berkata tentang Allah yang belum dia kenal melalui hidup seorang Naomi, di mana hidup Naomi boleh menjadi saksi tanpa dia sadari. Karena dia menderita dan menderita, tapi dia masih tetap percaya kepada Tuhan. Makanya jadi anak Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah murtad Bapak Ibu. Karena Yesus hanya satu. Kalau ada 2 atau 3 boleh kita pilih. Saya mau ingatkan saudara, kita punya Tuhan hanya satu, namanya Yesus Kristus. Bukan rahasia umum lagi, karena uang, popularitas, karena kegantengan seorang laki-laki, karena kecantikan seorang wanita, orang rela menjual Yesus. Fenomenal. Tapi Ruth enggak. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, singkat cerita, akhirnya Ruth tinggal sama mertuanya. Dan Ruth bertemu dengan seorang laki-laki, siapa namanya? Boas. Saya mau beritahu ya, kalau engkau komitmen dengan Tuhan, maka yang membuka jalanmu itu Tuhan. Tidak pernah Ruth mimpi akan ketemu dengan seorang laki-laki. Saudara tahu Boas itu apa kedudukannya di Bethlehem? Dia yang paling kaya di situ. Kalau kita sengaja pengen ketemu dengan orang yang kaya, belum tentu bisa. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, maka tidak ada yang mustahil. Ruth tidak pernah mimpi, dia hanya pegang komitmen. Makanya kalau pegang komitmen kuat di dalam Tuhan, apapun risikonya, apapun prosesnya, maka orang ini akan dibayarkan oleh sorga. Dan saya mau beritahu, sorga gak pernah punya utang sama siapapun. Kesetiaanmu dan ketekunanmu bukan gereja yang bayar, bukan pendeta yang bayar, bukan pimpinanmu, bukan bosmu, tapi Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Saya jadi hamba Tuhan 20 tahun lebih. 5 tahun yang lalu Tuhan suruh kami pindah dari Jakarta ke Lubuk Pakam. 3 bulan istri saya nggak mau pindah. Ngurusin anak sekolah. 2 putri kami. Ambil surat dari dinas kesehatan lagi. Ngurus lagi surat di sana. Barang-barang kita gimana? Saya bilang bagi-bagi aja. Enak aja. Ya saya mengerti seorang ibu. Memang seorang ibu memperhatikan semuanya. Semut pun di bawah bantal pun dia tahu. Memang ibu itu begitu. Makanya hargailah suami-suami. Memang pengurapan mereka sudah dari sana. Kalau ibu-ibu cerewet, iya memang sudah dipatokkan dari Taman Eden. Waktu si uluk datang iblis, yang bicara siapa? Si Hawa. Si Adam ngapain? Sibuk chattingan. Itu makanya jatuh jadinya. Kan sering gitu istri-istri kan? Pah katanya, sibuk suaminya main handphone. Pah katanya, sibuk. Sama di Taman Eden. Jadi nikmatinlah, bersyukur kan istrimu cerewet kan, supaya meluputkan kau dari bara badan bahaya. Cerewet itu kalau diperlukan dengan baik, cuman jangan terlalu banyak ya. Sebelum cerewet ibu-ibu harus sikat gigi dulu, pakai baju yang cantik dan wangi, jadi supaya enak. Jadi peredaran kata-kata itu enak kepada suami.
Jadi harus ada juga timbal baliknya. Amin suami-suami. Nah yang ujungnya itu suami-suami suka itu. Nah sampai di mana tadi? Ruth memegang komitmen. Dalam pelayanan 23 tahun. Banyak kali proses yang kami jalani. Kami landing di Lubuk Pakam tidak semudah itu. 2 tahun pertama pergumulan internal gereja luar biasa. Hampir hands up. Udah pulang aja ke Jakarta. Ngapain ke Lubuk Pakam ini? Kami pindah Bapak Ibu. Semua barang kami bagikan. Cuman baju yang kami bawa. Karena cuman 20 kilo maksimal di pesawat yang bisa beratnya. Semua kami tinggalkan. Bagi-bagi. Datang semua family, teman. Aku televisinya ya. Aku spring bednya. Di dalam hati saya enak kali orang inilah. Kita yang beli, kita yang punya bagi-bagi. Maaf ya. Orang memberi itu gak akan kemana. Berkat Tuhan luar biasa. Memberi lebih baik daripada menerima. Jadi nanti yang suka menerima, nanti di surga tempatnya di belakang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enggak ada ayatnya Pak Mardos. Ya anggap aja lah ini profetik. Tapi orang yang suka beri, nanti malaikat penghulu, malaikat di surga. Yang suka memberi, maju ke depan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Siapa nanti yang maju di sini? Ngomong kanan kirimu, kamu suka menerima apa memberi? Bilang, saya mau khotbah sedikit, beberapa detik. Kenapa orang memberi itu diberkati? Karena kalau orang itu memberi, dia lepas tanggung jawab. Kalau engkau menerima tanggung jawab. Carefully. Mulai dari sini, sukalah memberi. Ajak langsung dia makan bakso. Kasih dia nambah 1. Pak Gembala belum makan siang. Ajak saya makan siang. Cuman istri saya sudah masak, enggak sempat. Amin. Ingat ya, khotbah ibadah kedua nih. Orang suka memberi itu enggak akan kemana. Nanti katanya surga tempatnya di depan. Ayatnya di mana? Nanti kita bicarakan belakangan. Luar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang baik. Luar biasa. Terus waktu berjalan dengan baik. Saya tahu itu Ruth seorang pemberi. Dia enggak punya uang tapi dia punya hati. Dia tidak punya apa-apa tapi dia punya kasih. Dia beri kasihnya. Dia investasikan kasihnya kepada mertuanya. Dia berpikir orang yang baik itu berpikirnya baik. Kalau aku tinggalkan juga mertuaku seperti Orpa iparku. Dia hidup bagaimana? Karena aku pun janda. Aku mengerti kehidupan janda. Orang janda itu susah hidupnya. Kemana-mana kadang-kadang jadi omongan. Kadang-kadang janda harus menikah lagi karena terpaksa untuk mencari status. Kasihan sekali ibu-ibu janda itu. Saya mengerti. Tapi kasih itulah yang membuat Ruth bisa bertahan. Orang kalau punya kasih Tuhan dalam hidupnya, apapun goncangan dan pergumulan, dia tetap komitmen ikut Tuhan. Apapun terjadi. Kalian pikirnya masalah kalian paling banyak? Coba kita cari, ada yang belum makan dari tadi malam di luar sana. Siapa yang lebih besar masalahnya? Dia apa saudara? Saudara masih enak tadi pagi makan nambah. Ada yang tidak makan dari tadi malam. Kadang-kadang kita ini terlalu pongah, terlalu jago. Aku yang paling banyak masalahku di dunia ini. Siapa bilang? Tanya itu Pak Jokowi, susah dia tidur. Mikirin 250 juta orang. Anda cuma mikirin 10 orang di rumah. Udah mau mati. Jangan mau, tanah kuburan mahal sekarang. Nikmatilah hidup itu. Hidup itu hanya satu kali. Amin. Ngomong kanan kirimu, jangan mau mati cepat bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Supaya long life upon you. Umur panjang, hidup yang panjang terjadi atasmu. Nikmati hidup itu. Hidup hanya satu kali, tidak ada 1,5. Amin. Saya mau beritahu, dia jumpa dengan Boas karena dia rajin. Dia memungut jelai-jelai yang jatuh dari karyawannya Boas. Dia pungut. Singkat cerita, dia ketemu dengan Boas. Dan singkat cerita, dia kawin sama siapa? Kawin sama Boas. Luar biasa. Anda tahu itu? Karyawan, apapun sekarang posisimu, pangkatmu, bukan itu yang nomor 1. Yang terpenting adalah kerjakan dengan baik apa yang ada di tanganmu sekarang. Kalau engkau jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau masuk jam 8, datang jam 8 kurang. Kalau pulang jam 5 sore, jangan setengah 5 udah siap-siap beres-beres mandi-mandi. Tunggu jam 5 lewat 1 detik, tek, baru pulang. Haleluya.
Tuhan mau tinggikan pangkat seseorang, mau tinggikan posisi orang. Bagi Tuhan gampangnya seperti membalikan telapak tangan. Rut dia di belakang karyawan-karyawan. Dia mungut satu demi satu baca Alkitab dengan baik. Dia pungut. Mungkin karyawan luas dia begini. Baru apa kau? Pak Marus buru apa semare-mare? Buru semare-mare. Oh, ya udah, ambillah di belakang kami, kata karyawan si Boas. Tapi setelah dia jadi istri si Boas, sekarang siapa yang di depan? Yang ngomong tadi buru apa? Datang gini. Nyonya, kamu yang dulu bilang ya aku buru apa? Iya Nyonya, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Jadi kalau sekarang posisimu masih di bawah, nggak apa-apa, nikmatin dulu. Karena satu hari engkau diangkat oleh Tuhan, engkau mengerti orang-orang yang di bawahmu. Hargai pekerjaanmu, hargai tugasmu. Walaupun pimpinanmu tidak melihat, Tuhan di sorga, dia adalah Tuhan yang kreatif. Dia bisa membuat semuanya, dia bisa putar planet ini. Dia bisa tarik Mars sebentar. Dia bisa putar planet Neptunus. Dia bisa putar bumi ini 24 jam berputar mengelilingi matahari. Dia bisa buat semuanya. Kenapa kita masih ragu akan dia? Yang di belakang si Rut jadi di depan jadi nyonya besar bagi gaji-gaji mereka. Yang tadi ngomong buru apa kau? Tuhan itu memang jagonya minta ampun. Dia rubah, siapa tahu nasib saudara besok. Oh my God. Serahkanlah hidupmu di tangan Tuhan. Dia bisa putar hidupmu pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Saya mau beritahu, saya endingkan di sini. Akhirnya Rut punya anak. Siapa namanya? Obed. Obed punya istri, punya anak. Namanya siapa? Isai. Isai punya istri. Anaknya siapa? Daud. Ngomong sama-sama Daud. Siapa Daud? Daud adalah bapaknya Tuhan Yesus dari garis lain nenek moyang. Berarti Rut itu siapa? Rut ibunya Tuhan Yesus dari lain nenek moyang. Saya bisa bayangkan nanti di surga. Malaikat berkata, secara jasmani nenek moyang dari Tuhan, segala Tuhan Yesus Kristus maju ke depan. Semua perempuan Israel maju. Semua maju. Dan ada satu di sana yang bukan perempuan Israel. Namanya siapa? Halo? Lu Anda baru dengar khotbah tadi pagi. Kok udah lupa namanya siapa? Rut. Saya mau beritahu ya. Komitmen Rut dibayar lunas sama Tuhan. Rut engkau komitmen. Dia kehilangan suami. Dia dapatkan suami yang lebih baik. Dia dapatkan suami yang tidak kaya. Dia dapatkan suami yang kaya. Tapi bukan itu yang nomor satu. Dia berkata kepada Naomi, Allahmu lah Allahku. Iman komitmen Rut dibayar sama surga. Kamu jadi ibunya Tuhan Yesus. Dan saya mau ingatkan saudara, Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Penghormatan tertinggi dia berikan. Pesan Tuhan di bulan September ini, di minggu ketiga ini, di ibadah kedua. Apa yang pernah kau komitmenkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan bayarkan lunas pada waktunya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali engkau kehilangan 2, Tuhan berikan 4. Engkau kehilangan 100, Tuhan berikan 200. Rut kehilangan semuanya, Tuhan berikan semuanya buat dia. Dia menjadi ibunya Tuhan Yesus. Siapa sangka Rut menjadi moyangnya Tuhan Yesus Kristus. Anda pernah mimpi? Siapa tahu nasibmu di dalam Tuhan hari esok. Sekarang engkau diejek-ejek. Dilihat sebelah mata. Satu hari nanti orang-orang ini akan gigit jari melihatmu. Yang ngomong ini siapa? Firman Tuhan. Ini tolong dibuka Matius pasal 1 ayat 5. Ini sampai di perjanjian baru nama Rut. Lalu kemana si Orpa? Maaf, si Orpa di end. Si Orpa di end selesai. Lihat ini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari siapa? Rut. Obed memperanakan Isai. Terus ayat ke-6, Isai memperanakan siapa? Raja Daud. Apa yang pernah terhilang dalam hidupmu, sorga jagonya untuk menggantikannya pada waktunya. Tuhan hanya butuh kesabaranmu untuk mengikuti proses ini. Semua ada prosesnya.
Semua ada ujiannya. Untuk dapat nilai yang terbaik, Anda harus belajar sungguh-sungguh dan mengikuti ujian. Dan waktu engkau ada ujian, engkau gak bisa minta tolong sama suamimu, sama istrimu, sama orang tuamu. Tidak ada siswa-siswi, murid-murid yang ujian ditemani oleh bapak, mama, dan opungnya. Opung, temanin aku, mau ulangan. Datanglah kepada Tuhan. Seorang janda dipandang sebelah mata, seorang yang tidak terpanggil, lahir di Moab, kota yang dibenci Tuhan, jadi bisa dapatkan semuanya. Kenapa Ruth ini begitu istimewa? Rupanya karena dia pegang komitmen. Siapa yang tahu nasib kita besok? Saya punya kakak 3. Kakak yang terakhir di atas saya beberapa tahun. 10 tahun yang lalu, di depan jasad suaminya, saya, dia pingsan berkali-kali. Sejak saya pendeta satu-satunya dari keluarga besar saya. Jam 7 pagi itu meninggal yang pertama, dia telepon saya. Mama TB lah itu, Mama TB malau lah mau nabur jual. Itu kenapa? Mama TB amat. Udah matikan handphonenya dulu. Tuhan ada. Anakku botol mati mau itu. Saya pertama ditelepon. Hari Minggunya saya urapi ini. Saya persiapkan dia bertobat. Besoknya berangkat ke surga. Berkali-kali itu saya ini pingsan. Itu beremu 5 anaknya. Kerjaannya cuma 2 kali 4 meter warung di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagaimana lah besok itu mati mau, aku mati aja lah ikut lah ibu ini. Saya bilang saya peluk dia. Cuman satu saya minta itu jangan kawin lagi. Belum tentu dapat yang baik. Kalau dapat yang jahat, karena laki-laki banyak kali yang jahat. Aku laki-laki pula, kena pula sama aku. 10 tahun yang lalu pingsan berkali-kali. Itoku sendiri, bukan teori, saya alami sendiri itoku ini. Saya bimbing dia perlahan-lahan, saya kirimin firman Tuhan, saya doakan. Baru pulang kemarin sebulan yang lalu, menikahkan bere itu yang kedua di Siantar, pulang dari Jakarta. Bere yang terakhir sekarang masuk lupa tanpa testing, karena nilainya tinggi sekali, masuk 10 besar Indonesia. 2 bere itu sudah menikah. Lalu saya bilang sama itu dulu pingsan berapa kali di depan jasa sekarang gimana? Ya itu ya, rupanya bisa juga ya, karena ada Tuhan. Itu saya aja bisa, apalagi saudara. Amin Bapak Ibu. Siapa yang tahu nasib orang dapat hela-hela itu? 1 marga Siregar, 1 marga Simanjuntak, dapat yang baik-baik. Berapa hari di rumah sebelum urusan surat PCR dan semua, sebelum kembali ke Jakarta. Nangis berapa kali itu, saking terima kasih Tuhan. 10 tahun berlalu, rupanya bisa. Rupanya Bapak Ibu, saya simpulkan dari kehidupan itu saya ini, hal yang kau nggak mampu menjadi bisa kalau ada Tuhan di situ. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Hal yang kau nggak bisa menjadi bisa kalau ada Tuhan di situ. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Siapa yang ingin tahu nasibmu hari esok? Engkau sekarang diejek, enggak apa-apa. Anggaplah itu pupuk. Engkau dipandang sebelah mata, enggak apa-apa. Anggaplah itu air menyuburkan masa depanmu. Jangan balas jahat dengan jahat. Semua ada masanya. Amin Bapak Ibu. Itu saya aja bisa melewati 10 tahun lebih. Apalagi saudara, pegang komitmen hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah berbagi firman Tuhan kepada umat-Mu di ibadah kedua hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan memberkati mereka. Mereka pulang membawa pengurapan Bethlehem, membawa pengurapan rumah roti, rumah hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka membawa pulang komitmen kembali kepada jalan Tuhan, meninggalkan Moab, meninggalkan dunia, meninggalkan hal-hal yang jahat dan tidak berkenan kepada Tuhan, kembali ke Bethlehem. Disitulah kami menerima masa depan yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Kami pulang siang ini membawa berkat Ruth. Ruth seorang yang diangkat oleh Tuhan.
Dalam apapun yang dia terhilang, Tuhan kembalikan semuanya. Ada di antara saudara yang pernah kehilangan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, hari ini kau buat komitmen kembali dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Dia akan mengembalikan semua yang terhilang itu, bahkan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.